Selamat pagi Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Embun Pagi GKI 5. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Sepanjang malam kita boleh beristirahat dengan baik. Dan pagi ini Tuhan memberikan kesegaran, kekuatan yang baru. Kita memulai segala aktivitas sepanjang hari ini. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita melangkah. Sepanjang hari ini kiranya kasih Tuhan menyertai kita. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Roh Kudus sehingga kita dimampukan untuk merenungkan dan melakukan kehidupan sepanjang hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami, terima kasih untuk udara yang segar yang boleh kami hirup. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk suara alam ini. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang berikan bagi kami. Kami hendak merenungkan sabda-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh kami renungkan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Sehingga apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, semoga semuanya pada hari ini, pada pagi ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita akan merenungkan satu firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Ini kita ambil satu bahan pokok, yaitu tentang kasih itu sabar dan murah hati. Dalam Korintus 13 ayat yang keempat itu ada beberapa bagian, tapi kita akan mencoba merenungkan satu saja, yaitu kasih, sabar, dan murah hati. Kasih yang sabar. Kata sabar ya tentu tidak asing untuk kita. Sabar dalam kasih berarti tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi tantangan. Tidak ada satupun yang tidak pernah menghadapi kesulitan. Sabar juga mencakup kesabaran untuk memahami orang lain. Mungkin orang lain tidak seperti yang kita inginkan. Kita juga harus bersabar menghadapi mereka. Sabar dalam konteks kerohanian yaitu sabar berserah kepada rencana Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang kita sudah doakan, tetapi Tuhan belum menjawab doa kita. Kita harus bersabar. Mungkin karena apa yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita harus bersabar meskipun sudah sekian lama kita doakan, kita minta sama Tuhan, tetapi belum ada hasilnya. Kesabaran itulah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kasih itu yang sabar, kasih itu murah hati. Murah hati dalam hal apa? Bersikap dermawan, baik hati, mudah memberi. Ada banyak cara kita berdermawan, ada banyak cara kita berbaik hati dan mudah memberi kepada sesama kita. Ketika kita keluar dari rumah kita melihat sekeliling kita, apakah ada begitu banyak orang yang perlu bantuan kita? Itu salah satu sikap bermurah hati, berbaik hati. Murah hati juga mencakup belas kasihan, empati kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Kadang kita juga sudahlah, biarkan orang lain yang memberi, biarkan orang lain yang memberi. Misalnya kalau kita di lampu merah itu ada banyak orang-orang yang meminta-minta, pengamen misalnya. Kadang kita sulit sekali tangan kita untuk mengulurkan sedikit berkat. Meskipun sedikit, tapi percayalah, itu sungguh berarti bagi mereka. Dalam konteks murah hati yang kita baca hari ini, pagi ini adalah murah hati berarti berbelas kasih.
kepada semua orang, termasuk orang-orang yang memusuhi kita. Tidak gampang bermurah hati ketika orang yang memusuhi kita itu ternyata perlu bantuan kita. Kasih yang sabar dan murah hati merupakan fondasi kekuatan bagi setiap kita. Hubungan yang sehat akan terjalin ketika kita bersabar dan bermurah hati. Tanpa kasih, hubungan akan hancur. Tanpa kasih, hubungan dengan sesama kita tidak akan terjalin dengan baik. Pertengkaran, perbedaan pendapat, ketidakpahaman, ketidaksepahaman itu memunculkan hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita bersabar dan kita bermurah hati, maka hubungan kita dengan sesama kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin erat. Kasih yang sejati dapat membantu kita melewati kesulitan. Kasih yang sejati dapat membantu kita tetap saling mengasihi, juga membangun hubungan yang kuat dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan orang tua, dengan anak cucu, dengan menantu. Bermurah hati juga memberikan perhatian, dukungan sepenuhnya kepada sesama kita. Bagaimana dengan hubungan yang tidak baik? Tentu kita tahu akibatnya. Tetapi biarlah kasih yang sabar dan bermurah hati ini menginspirasi kita untuk mengembangkan karakter kita yang lebih baik lagi. Biarlah hari ini, di pagi hari yang indah ini, kita diingatkan oleh Tuhan sepanjang hari ini, apakah kasih yang sabar dan murah hati itu dapat kita nyatakan dalam kehidupan kita hari ini kepada sesama kita. Marilah kita bersama-sama mengamalkan kasih yang sabar dan murah hati ini. Kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai, penuh kasih dan pengharapan. Karena di luar sana ada banyak orang yang tidak bersabar, ada banyak orang yang tidak bermurah hati. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami, ya Allah, sumber kasih kami. Engkau yang terus menolong kami untuk menyatakan kasih kami kepada sesama kami. Bantulah kami sepanjang hari ini, kasih dan kesabaran itu ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh wujud nyatakan dalam kehidupan kami hari ini bagi sesama kami. Kepadamu ya Tuhan kami mengucap syukur. Amin.